Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Darmawan selaku Wakapolres SMA Negeri 1 Luar. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Iya Pak. dalam rangka melaksanakan kegiatan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan tugas saya. Iya. Apakah Bapak ada waktu, Pak? Insya Allah siap Pak, ada. Alhamdulillah. Iya. Mohon izin ya, Pak. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan. Yang pertama adalah, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika saat akan mengambil keputusan? Bisakah Bapak ceritakan sedikit tentang permasalahannya seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Pak. Jadi pernah Pak, pernah saya mengalami Pak. Ya ketika itu ada partner guru kita, teman sejawat kita bercerita kepada saya bahwa dia ketika disupervisi oleh pengawas, dia kan sudah terbiasa ini dengan menggunakan memberi KBM tanpa buku teks. Nah, sementara pengawas ini menganjurkan dia untuk memakai buku teks. Nah, di situ kan ada dilema di antara keduanya, Pak. Ya. Ya, itu seperti itu yang kasus yang ada, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Yang kedua nih, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Begini, Pak. Jadi saya mengidentifikasi kasus yang dilema etika ataupun bujuk moral, yaitu dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Nah, selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan yang baik untuk kasus tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kita ke pertanyaan ketiga ya, Pak. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baik, Pak, terima kasih. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, selaku katakanlah mengibaratkan kita sebagai kepala sekolah ataupun wakil di sini dapat mempertimbangkan hal-hal diantaranya, Pak, memahami bahwa situasi ini merupakan dilema etika, yaitu situasi sulit di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral dua-duanya benar. Nah, kemudian yang kedua, mengkaitkan keputusan dengan aturan yang ada, terutama aturan yang ada di sekolah ini. Kemudian juga mengutamakan rasa peduli kita. Berikutnya, berorientasi pada aturan yang benar, seperti apa aturan yang ada di sekolah kita. Kemudian kita bisa berpikir berbasis hasil akhir. Ya, untuk menghadapi dilema etika, mungkin ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh, Pak. Di antaranya, pertama mengidentifikasi pertanyaan yang relevan, ya. Kemudian membuat daftar fakta yang relevan, kemudian mengidentifikasi pihak terkait dan menentukan pilihan dalam kasus ini, menentukan apa yang harus dilakukan. Terima kasih, Pak. Ya. Kita lanjutkan, Pak, untuk yang pertanyaan yang keempat ini, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, Pak. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan etika. Yang kedua, membuat daftar fakta yang relevan atau daftar fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian mengidentifikasi pihak terkait, siapa yang gurunya, kemudian siapa saja yang terlibat di situ. Kemudian menentukan pilihan dalam kasus ini dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk menemukan penyelesaian, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Kita lanjutkan, Pak, yang kelima. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika? Iya, Pak.
Yang pertama tentunya hal-hal yang efektif adalah menggunakan prinsip resolusi, Pak. Bagaimana seperti berpikir berbasis hasil akhir dan berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Yang kedua, mengidentifikasi situasi etika dan isu-isu etika yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen utama dari situasi tersebut. Dan juga yang berikutnya, membuat daftar tindakan atau strategi alternatif dan pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik. Dan juga terakhir, menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di waktu yang akan datang. Baik, Pak. Kita lanjutkan. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, Pak. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya bisa sampaikan bahwa yang pertama adalah ada dua tindakan yang berbeda yang harus dipilih, tetapi tidak ada prinsip moral yang lebih tinggi yang dapat membantu memutuskan pilihan mana yang lebih disukai. Kemudian ada paradigma yang bertentangan seperti paradigma kebenaran lawan kesetiaan, kemudian paradigma keadilan lawan rasa kasihan, kemudian paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian semua alternatif yang tersedia melanggar prinsip atau pedoman etika yang eksplisit, Pak. Beberapa contoh mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain, menawarkan produk yang lebih buruk kepada klien demi keuntungan pribadi, dan juga mungkin bisa memanfaatkan pengetahuan internal demi keuntungan pribadi. Itu, Pak. Ya, makasih, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Jadi apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu nih, Pak, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi untuk menyelesaikan langkah kasus dilema etika ini, saya mengikuti langkah-langkah diantaranya. Yang pertama tentu mengumpulkan fakta, mengidentifikasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bertentangan, kemudian memikirkan semua orang yang terlibat dan menggunakan prinsip resolusi seperti berpikir berbasis hasil akhir dan berorientasi pada aturan yang benar, dan juga tentu mengutamakan rasa peduli. Dalam hal ini mungkin waktu yang dibutuhkan itu spontan saja, Pak. Artinya begitu ada kejadian kita langsung kumpulkan data dan juga tidak memakan waktu yang lama, langsung kita eksekusi dan seperti apa penyelesaiannya, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Ini yang terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Itu pelajaran ya, Pak, ya? Ya. Dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini, saya dapat belajar bahwa dilema etika adalah situasi sulit, Pak, di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral itu benar, namun bertentangan, secara aturan bertentangan. Kemudian dalam situasi dilema etika ini juga, semua alternatif yang tersedia kadang-kadang melanggar dari prinsip atau pedoman etika itu sendiri. Kemudian untuk mengambil keputusan dalam dilema etika ini, saya kadang-kadang dapat menggunakan prinsip seperti yang saya katakan tadi, resolusi, seperti berpikir berbasis hasil akhir dan juga berorientasi pada aturan yang benar. Kemudian yang terakhir, dalam mengambil keputusan, saya tentu mempertimbangkan berbagai paradigma dilema etika, seperti paradigma individu melawan masyarakat, kemudian paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan tadi, kemudian juga paradigma jangka pendek dengan paradigma jangka panjang. Nah, itu barangkali yang saya dapat
sampaikan Pak, menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Sarman tadi. Oke, terima kasih nih Pak telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan kita sudah selesai, diskusi kita selesai. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih, semoga Bapak ke depan semakin sukses. Sama Pak, sukses juga Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.